Hai, selamat datang kembali di channel saya. Hari ini saya akan berbagi tentang penggunaan to be dalam bahasa Inggris. Apa itu to be? To be adalah terdiri dari is, am, are. Sekali lagi, is, am, are. Nah, bagaimana kita menggunakan to be ini di dalam bahasa Inggris? Ya, penggunaan to be, is, am, are dalam bahasa Inggris sangatlah mudah. Kita hanya berpatokan pada subjeknya saja. Ya, tadi Ibu katakan to be ada 3 yang terdiri dari is, am, are. Jadi menggunakannya sangat gampang ya, hanya berpatokan pada subjek. Ya, di sini ada subjek. Subjek he, she, it. To be yang digunakan adalah is. Ya. Jadi tidak boleh terbalik ya. Contoh, kita gabungkan. He is, she is, it is. Oke, ini it. He artinya dia laki-laki. She dia perempuan. It ini mengacu pada hewan atau benda. Artinya it ini tidak boleh kita gunakan untuk orang. Misalnya it is a table, pada benda kita gunakan ya. Atau it is a cat, ini seekor kucing. Ini yang mengacu pada benda atau hewan. Dan to be yang digunakan adalah is. Yang selanjutnya subjek I. I artinya saya, aku. Ya, to be-nya yang boleh kita gunakan adalah hanya am. Jadi kita nggak boleh kebalik. I is, tidak boleh. I hanya miliknya am. I hanya jodohnya am. Sehingga kita gabungkan I am. Oke, sampai sini paham ya? Selanjutnya subjek they, we, you. Subjek they, we, you. They artinya mereka, we artinya kita atau kami, you artinya kamu, Anda, kalian. Nah, jadi jika ini subjeknya, maka to be yang kita gunakan adalah are. Coba mari kita gabungkan. They are, we are, you are. Nah, seperti itu. Jadi ini yang 3 ini, subjek yang 3 ini jodohnya adalah are. Tidak boleh ketukar ke am dan is ya. Hanya are. Oke, sampai di sini paham ya? Oke. Pertanyaan selanjutnya. Kapan to be dipakai? Ya. Pada saat situasi kapan kita gunakan to be, is, am, are? Kapan harus kita gunakan to be tersebut? Dan kapan kita tidak perlu menggunakan to be? Nah, poin yang paling penting yang harus kita perhatikan adalah kita harus gunakan to be, is, am, are jika subjek bertemu dengan yang ini. Tadi subjek sudah ya. Jika subjek bertemu dengan adjective, noun, adverb, dan verb ing. Nah, jika I bertemu dengan ini, maka kita gunakan to be dan seterusnya. Sekarang Ibu ambil contohnya handsome, artinya tampan, ganteng. Kalau ganteng berarti tentu saja ini untuk laki-laki. Coba kita ambil subjeknya, dia seorang laki-laki ya. Dia laki-laki. Kita ambil subjeknya he. Ya. Di subjek he ditambah to be, is ditambah adjective handsome. Berarti he is handsome,
dia tampan. Kita tidak boleh bilang he handsome, itu nggak boleh. Ya, kenapa? Karena subjek bertemu dengan adjektif atau kata sifat. Begitu juga nanti jika subjek bertemu dengan noun, adverb, dan verb ing. Oke, sampai di sini paham? Oke, kita ambil dulu contoh noun atau kata benda, yaitu student. Student. Apa kita buat subjeknya? Oke, coba kita ambil subjeknya adalah I. Subjeknya adalah I. Maka to be-nya adalah am. Kenapa? Karena I tadi jodohnya adalah am. Maka I am a student. I am a student. Saya seorang murid. Oke, sampai sini paham? Selanjutnya kita ambil contoh subjek yang lain, ya. Subjek it. Oke, subjek it. It is cute. Ia atau kucingnya imut. Kenapa saya buat di sini kucing? Karena it kata ganti untuk hewan. Boleh the cat, boleh the dog, dan lain sebagainya, ya. Atau benda. Misalnya, it is a table. Ini sebuah meja. Nah, jadi ini mengacu pada benda dan hewan. Oke. Sampai di sini paham, ya? Coba kita buat lagi contoh, ya. Di sini tadi disebutkan to be dipakai untuk membuat kalimat yang bukan kata kerja. Adjektif iya, noun iya, adverb iya, verb iya, dan seterusnya, ya. Coba, ya. Ini kata kuncinya yang bukan kata kerja. Oke. Contoh kalimat yang bukan kata kerja. I am a teacher, saya seorang guru. I am a boy, saya seorang lelaki. They are happy, mereka senang. They are lazy, mereka malas. We are friends, kami berteman. We are good, kami baik-baik saja. You are fat, kamu gemuk. You are tall, kamu tinggi. Nah, jadi penggunaan to be ini jadi tergantung subjek. Oke, bagaimana mengatakan tidak? Ya, kita mengatakan tidak cukup tambahkan not setelah to be. Ingat, ya, setelah to be, bukan sebelum. Cukup tambahkan not setelah to be. Di sini to be-nya adalah is. Nah, setelah is maka kita tambahkan not. Contohnya, he is not handsome. Dia tidak tampan. She is not smart. Dia tidak cerdas. It is not cute. Itu atau kucingnya tidak imut. Oke, sampai sini paham, ya? Untuk mengatakan tidak, kita letakkan not setelah to be. Oke, kita lanjut. Contoh yang lain. I am not a teacher. Saya bukan seorang guru. I am not boy. Saya tidak lelaki. They are not happy. Mereka tidak senang. They are not lazy. Mereka tidak malas. We are not friends. Kami bukan teman. We are not good. Kami tidak baik-baik saja. You are not fat. Kamu tidak gemuk. You are not tall. Kamu tidak tinggi. Nah, seperti ini, ya. Ini nanti diperbaiki, ya. Ini D bukan E, ya. Oke, selanjutnya bagaimana mengatakan apakah? Atau jika kita bertanya, cukup memutar atau meletakkan to be ke depan, ya. Memutar atau meletakkan to be berada di awal atau di depan. Contohnya, is he handsome? Apakah dia tampan? Is he smart? Apakah dia cerdas? Is it cute? Apakah ia imut? Apakah kucingnya imut? Nah, seperti itu, ya. Jadi to be-nya diletakkan di depan. Oke. Selalu di sini letakkan tanda tanya, ya. Oke, contoh yang lain dalam bentuk bertanya.
Am I a teacher? Apakah saya seorang guru? Am I a boy? Apakah saya seorang laki-laki? Are they happy? Apakah mereka senang? Are they lazy? Apakah mereka malas? Are we friends? Apakah kita teman? Are we good? Apakah kita baik-baik saja? Are you fat? Apakah kamu gemuk? Are you tall? Apakah kamu tinggi? Seperti itu ya. Oke. Bagaimana jika waktunya telah lewat? Jika waktunya telah lewat, maka kita cukup merubah to be-nya. Tadi dalam waktu sekarang, jika ini subjeknya maka to be-nya adalah is. I adalah am. Maka jika waktunya lewat atau sudah lampau, kita tinggal mengganti subjeknya, mengganti to be-nya menjadi was ya. Lalu yang subjek ini to be-nya menjadi were ya. Sehingga digabungkan he was, she was, it was, I was, they were, we were, you were. Seperti itu ya. Contoh jika waktunya sudah lewat. He was my classmate last year. Dia teman sekelasku tahun lalu. She was happy yesterday. Dia gembira kemarin. It was here last night. Ia di sini tadi malam. I was a student 2 years ago. Saya seorang siswa 2 tahun lalu. We were hungry this morning. Kami lapar tadi pagi. You were tired yesterday. Kamu capek kemarin. They were in Bali last month. Mereka di Bali bulan lalu. Nah, ini contohnya ya. Nah, untuk mengatakan tidak, kita tinggal tambahkan not setelah to be. Ya, sama seperti tadi ya. Dan untuk membuat kalimat tanya yang diawali dengan kata apakah, caranya sama seperti contoh sebelumnya di atas. Tinggal kita memindahkan to be-nya di depan. Nah, contoh yang ini nomor 1, he was my classmate last year. Kita ubah menjadi mengatakan tidak atau negatif. He was not my classmate last year. Oke, coba kita buat bertanya. Maka kita pindahkan was ke depan. Was he my classmate last year? Apakah dia teman sekelasku tahun lalu? Nah, seperti itu. Sampai di sini paham? Oke, tugas kamu sekarang gunakan to be, is, am, are untuk menjawab soal di bawah ini. Oke, setelah ini kau kerjakan, kirimkan ke WhatsApp ibu ya. Kirimkan ke WA ibu. Oke, thank you for watching.